Video kali ini kita akan membahas tentang tali leader atau tali pandu. Mungkin sebagian angler bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai tali pandu atau tali leader? Apa fungsinya? Oke, simak terus di video ini ya. Kita di channel yang sama, Alex JS Channel ya. Yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Saya doakan kalian semua sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan yang pasti saya doakan semoga trip mancingnya banyak strike, tidak boncos. Oke. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tali leader atau tali pandu. Mungkin sebagian angler bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai tali pandu atau tali leader? Apa fungsinya? Oke, simak terus di video ini ya. Perpancingan. Oke, yang baru bergabung, mohon bantuannya like, comment, and subscribe. Oke, simak terus video. Sekarang ini saya berada di toko pancing Maskot 2 di Kota Birun ya. Bagi para angler yang mau berbelanja kepentingan mancing, reel, joran, mantap pancing dan sebagainya, silakan merapat di toko Maskot 2, Jalan depan Bioskop Dewi atau depan gedung Funland Birun. Depan Funland Birun. Oke, masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu apa fungsi tali leader. Sekarang kita kupas dulu. Ada beberapa jenis tali leader. Tali leader itu ada dua jenis, yaitu yang pertama jenis fluorokarbon. Yang kedua adalah jenis nilon. Apa perbedaan yang mencolok di antara keduanya adalah leader fluorokarbon itu agak sedikit buram dan sedikit kaku. Dia memiliki sifat invisibility. Sifat invisibility ini adalah hampir tidak terlihat. Nilon ini sedikit mengkilat dibandingkan dengan fluorokarbon. Nilon lebih mengkilat dan lebih lembut. Oke, kapan kita menggunakan fluorokarbon? Karena sifat invisibility-nya di dalam air, yaitu hampir tidak terlihat di dalam air, maka jenis fluorokarbon ini bagus kita gunakan saat mancing vertical jigging, atau bottom fishing. Karena sifat tidak nampaknya di air itu, maka menyamarkan seolah-olah rul ditarik oleh sesuatu. Jika lure atau umpan terlihat ditarik oleh sesuatu, maka ikan akan berpikir dan mungkin ikannya nggak mau makan. Jenis nilon, kapan sebaiknya kita menggunakan tali leader jenis nilon? Tali leader jenis nilon ini keuntungannya adalah dia lebih mengkilat dan dia lebih lembut. Dibandingkan dengan fluorokarbon. Kita bisa menggunakan ini saat kita mancing casting, di mana kita sangat memerlukan kelembutan daripada tali pandu nilon tersebut. Tapi ada kalanya juga kita mancing casting bisa menggunakan tali leader nilon yang kandungannya beberapa persen itu fluorokarbon. Jadi dia nilon, tetapi dia memiliki kandungan fluorokarbon 20% misalnya. Kita bisa menggunakan itu saat kita mancing casting memakai sticking bait, yaitu umpannya turun dari permukaan ke dalam air sekitar beberapa meter. Saat itulah kita memerlukan sifat invisibility dari fluorokarbon itu. Jadi ada saatnya kita mancing casting itu kita menggunakan tali nilon yang memiliki kandungan fluorokarbon. Tetapi kita juga harus berhati-hati saat membeli tali leader, karena tidak mencantumkan fluorokarbon atau mencantumkan nilon yang mengandungi yang memiliki kandungan fluorokarbon, tetapi ternyata kandungannya nilon semua. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih tali leader fluorokarbon. Atau berikutnya adalah fungsi dari tali pandu. Yang pertama adalah menjadi tali pandu yang berada paling terdepan. Fungsinya adalah untuk mengurangi resiko putus akibat hentakan. Yang utama adalah mengurangi resiko putus akibat gesekan mulut ikan atau gesekan karang. Seperti yang
sudah kita ketahui bahwa tali leader itu memiliki ukuran lebih tebal daripada main leader atau tali PE. Sebaiknya atau senormalnya tali leader itu memiliki ukuran 2 kali tebal. Misalnya PE kita PE 1, maka tali leader itu seharusnya 20 lbs. Kalau tali PE itu kita tes strength-nya atau daya tarik menariknya, dia akan kuat. Tetapi begitu tali PE itu bergesek dengan sesuatu benda tajam atau karang atau mulut ikan, maka dia akan langsung putus. Itulah kelemahan PE. Maka disitulah kita memerlukan tali pandu atau tali leader di depan tali PE. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa fungsi tali leader yang pertama kali adalah mengurangi resiko putus saat strike ikan dan tergesek dengan mulut ikan atau tergesek dengan karang. Fungsi tali leader yang kedua adalah untuk menyamarkan lure. Fungsi tali leader yang kedua adalah untuk menyamarkan lure seperti terlihat seperti ditarik oleh sesuatu. Jika ikan melihat lure itu bergerak tidak normal, maka bisa dipastikan bahwa ikan itu enggan memakan umpan. Tapi seandainya lure itu bergerak secara normal karena sifat tali leader yang invisibility itu, maka seolah-olah umpan itu memang umpan. Jadi bisa dipastikan fungsi dari tali leader yang kedua adalah untuk menyamarkan lure ditarik oleh sesuatu. Fungsi tali leader yang kedua adalah untuk menyamarkan lure ditarik oleh sesuatu, sehingga lure seperti nampak bergerak secara natural. Fungsi yang ketiga dari tali leader adalah sebagai sistem pegas. Dalam setup pancing yang kita miliki itu terdapat 3 sistem pegas. Yang pertama adalah drag pada reel. Drag pada reel itu adalah satu sistem pegas yang pertama. Yang kedua adalah kelenturan pada joran. Dan yang ketiga adalah pada leader. Sistem pegas pada leader. Jadi bisa kita bayangkan seandainya setup pancing kita tuh tidak ada sistem pegas. Dragnya tidak ada, jorannya kaku dan tidak ada bagi leader. Jadi bisa kita pastikan begitu kita strike ikan, langsung itu PE-nya putus atau jorannya patah atau reelnya itu jebol. Jadi sebenarnya kekuatan pada setup pancing kita itulah sistem pegas yang dimiliki oleh ketiga-tiga elemen tersebut. Yang pertama reel, yang kedua joran, dan yang ketiga adalah tali leader atau tali pandu. Jadi satu kesimpulan yang bisa kita tarik dalam penjelasan kita ini adalah begitu besar fungsinya tali pandu dalam setup pancing kita. Tali pandu itu sangat penting dalam rangkaian pancing karena dia akan mendukung, salah satunya dia akan mendukung sistem pegas dalam setup pancing. Untuk kedepannya bagaimana cara mengikat tali pandu ini dengan main leader atau dengan PE. Cara sambung tali pandu dengan PE. Ini sudah saya buat videonya di video saya sebelumnya dan akan saya sertakan linknya. Ada cara sambung PR knot, FG knot dan banyak lagi. Akan saya sertakan linknya di deskripsi di bawah ini. Oke bro, jangan lupa dukung channel Alex ZS ya supaya bisa tetap berkarya, berbagi bersama angler se-Nusantara dimanapun berada. Sampai di sini penjelasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Nantikan video-video kita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video ini. Oke, sukses.